Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada Nabi-Nya. Adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya kemudian akan memaparkan sebuah sub pokok bahasan untuk mata kuliah profesi keguruan, dan sub pokok bahasan ini saya rasa cukup penting untuk diketahui oleh mahasiswa sekalian sebagai seorang calon guru. Insya Allah di masa yang akan datang. Calon guru atau calon dosen di masa yang akan datang. Nah, materi ini terkait tentang sistem dan struktur organisasi pendidikan. Nah, untuk materi ini setidaknya ada 4 bagian yang kemudian akan saya jelaskan. Yang pertama terkait pengertian sistem dan struktur organisasi pendidikan itu sendiri. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari organisasi kependidikan. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi kependidikan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah unsur yang terdapat dalam struktur organisasi kependidikan. Nah, saya mulai dari definisinya. Sebenarnya sistem itu apa? Jadi sistem itu berasal dari bahasa Yunani, ya bahasa Yunaninya adalah sustema, ya kemudian diadopsi menjadi sistem dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kemudian menggunakan istilah sistem. Jadi kalau bahasa Inggris pakai y, sistem, tapi kalau dalam bahasa Indonesia menggunakan sistem, y-nya diganti dengan i. Jadi sistem itu sendiri artinya himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada beberapa bagian unsur yang kemudian ada interaksi, ada hubungan, dan hubungan itu bersifat teratur sehingga tercapai sebuah tujuan bersama. Ya, tujuan bersama. Kalau menurut Anatol Raporot, sistem itu adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Jadi ada beberapa pendapat tentang definisi dari sistem ini, dan saya rasa secara umum yang disebut dengan sistem itu ada beberapa unsur, kemudian saling berhubungan, dan terakhir adalah ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Di situ intinya. Selanjutnya organisasi. Ya, organisasi itu sendiri itu memiliki beberapa definisi berdasarkan beberapa pendapat ahli. Ya, saya sebutkan satu saja contohnya, misalnya yang disebutkan oleh Stoner. Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Jadi organisasi itu kalau kita cermati dari 4 ahli yang kemudian menjelaskan tentang definisi organisasi, secara umum, ya saya ambil secara umumnya saja bahwa yang disebut dengan organisasi itu adalah berkumpulnya 2 orang atau lebih, ya, dalam suatu lingkungan misalnya, atau dalam suatu komunitas yang kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Dan tentu saja yang berkumpul ini adalah manusia-manusia atau orang-orang. Jadi jangan sampai Anda bertanya, bagaimana kalau misalnya kambing misalnya berkumpul, ya itu tidak termasuk. Jadi organisasi itu hanya berlaku terhadap manusia, orang-orang, seperti itu. Jadi ini dibatasi dengan sendirinya. Selanjutnya, fungsi organisasi profesi keguruan, kependidikan. Jadi sebelum saya lanjut, saya kemudian akan flashback. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang profesi, ya, profesi keguruan, di mana perlu saya jelaskan kembali bahwa antara profesi dengan pekerjaan itu berbeda, ya. Ya, saya perlu flashback ini kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap materi kita ke depannya. Jadi tidak semua organisasi itu tidak semua profesi itu adalah pekerjaan. Sedangkan semua pekerjaan itu belum tentu juga adalah semuanya profesi. Jadi kemudian saya akan berikan perbedaan. Ya, apa yang membedakan antara pekerjaan dan profesi. Yang pertama, tentu saja kalau pekerjaan itu ada sekalian, itu tidak membutuhkan pelatihan khusus. Jadi kalau hasil pekerjaan itu tidak butuh pelatihan khusus. Sedangkan kalau
profesi itu butuh yang namanya pelatihan khusus, ada sertifikasi. Ya, contohnya misalnya profesi kan adalah guru. Guru itu tersertifikasi. Makanya ada yang disebut dengan sertifikasi guru. Begitu dengan dosen, ada juga dibilang sertifikasi dosen. Ya. Kemudian untuk mencapai sertifikasi guru dan sertifikasi dosen itu ada sebuah proses pelatihan khusus untuk mencapainya, dan pelatihannya itu tidak cuma 1, 2 atau 3 hari, tapi butuh waktu yang sangat panjang. Ya, kalau misalnya guru, kalau pengalaman saya kemarin, eh, sekarang ada yang disebut dengan PPG, Pendidikan Profesi Guru. Kalau kita mau tersertifikasi sebagai seorang guru, itu mesti ikut pretest dulu dari puluhan ribu guru dengan kuota yang terbatas. Kita ikut di sana dulu, kemudian lulus pretest, kita kemudian mengikuti pelatihan online selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu ada lagi proses pertemuan di LPTK, di Unismu misalnya, atau di UNM, atau di perguruan tinggi atau universitas-universitas terkemuka. Di situ kurang lebih 3 bulan. Jadi untuk tersertifikasi untuk guru misalnya itu butuh sekitar waktu 6 bulan. Ya, itu pun kalau lulus. Kalau tidak lulus ya artinya ada banyak hambatan, ada banyak tantangan untuk mendapatkan proses sertifikasi itu. Berbeda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan misalnya itu tidak perlu sertifikasi. Contoh misalnya kalau mau menjual sate itu tidak perlu sertifikasi, tidak perlu sekolah misalnya sampai 6 bulan, ada pelatihannya, ada tesnya dan seterusnya dan seterusnya. Mau jadi pengembala sapi itu tidak perlu sertifikasi, ya. Kemudian profesi itu memiliki kode etik, ya, sedangkan pekerjaan tidak memiliki kode etik, ya. Kalau guru, dosen, dokter itu semuanya punya kode etik profesi namanya. Sedangkan kalau kayak misalnya pengembala sapi, kemudian tukang becak, kemudian penjual bakso, itu tidak memiliki kode etik, makanya tidak termasuk dalam profesi, dia hanya pekerjaan. Kemudian yang membedakan lagi, saya ambil yang terakhir, sebenarnya banyak yang membedakan, saya ambil yang terakhir misalnya profesi itu memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang melakukan pekerjaan. Jadi pendidikannya, yang kalau misalnya kita ambil contoh guru itu minimal S1. Kemudian kalau dosen itu minimal S2, bahkan ada wacana minimal S3. Kemudian dokter begitu juga sebaliknya, minimal S1. Beda misalnya dengan pengembala sapi, itu biar sekolah SD saja atau sekolah TK itu sudah bisa. Jadi itu yang membedakan adik sekalian. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua orang itu bisa mencapai taraf profesi, tetapi kalau pekerjaan itu tidak terlalu sulit, seperti itu. Kemudian kembali ke sini, ke organisasi profesi kependidikan. Ya, organisasi profesi kependidikan itu, saya ambilkan contoh misalnya PGRI, ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ada lagi contoh misalnya AGUPENA, Asosiasi Guru Penulis Republik Indonesia. Ada juga misalnya IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan berbagai macam organisasi profesi kependidikan atau keguruan yang lain. Di mana yang saya sebutkan tadi itu, selain menjadi ciri sebuah profesi kependidikan, itu juga berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya. Jadi itu menjadi ajang untuk mempersatukan seluruh anggota. Kalau dia organisasi sifatnya nasional, berarti dari Sabang sampai Merauke. Ya, seperti itu. Lanjut, tujuan organisasi profesi kependidikan. Setidaknya ada 5, seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 92, itu pasal 61. Yang pertama adalah meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Jadi kalau kita masuk di organisasi profesi tersebut, tentu saja kita dicarikan jalan agar karir kita ini sebagai anggota dari organisasi tersebut itu bisa melejit. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Ya, kemampuan masuk artinya adalah kita diberikan pilihan-pilihan pelatihan seperti itu. Ya, workshop, pelatihan, coaching, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional. Ya, sekira ini jelas. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Ya, tentu ini akan meningkatkan martabat kita. Kenapa? Karena kita masuk dalam sebuah asosiasi profesi. Ya, termasuk misalnya ketika kita ada masalah, itu
atas nama profesi, itu bisa teman-teman seprofesi itu bisa membantu kita seperti itu. Yang terakhir adalah meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Ya, tentu saja ada satu hal juga yang tidak bisa luput ketika kita berorganisasi, yaitu adanya kesejahteraan. Ya, tentu dengan dana yang terbatas itu digunakan untuk kesejahteraan anggota. Misalnya kita buat pelatihan-pelatihan atau program-program kerja yang kemudian bisa meminta teman-teman sebagai pemateri sehingga dia memiliki honor tertentu, ya, sehingga ada kesejahteraan, ada penghasilan tambahan dari organisasi profesi tersebut. Kemudian jenis-jenis organisasi kependidikan itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah organisasi formal, yang kedua adalah organisasi informal. Nah, mungkin ada bertanya, apa bedanya? Kalau organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Ya, ada struktur organisasinya, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ya, biasanya seperti itu. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang ini juga mencirikan sebenarnya organisasi, tapi dia tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bahkan struktur organisasinya itu biasanya tidak ada. Dia organisasi informal, dia tidak resmi. Ya, formal itu resmi, informal itu tidak resmi. Lanjut, sistem organisasi pendidikan. Ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ini tentang Sisdiknas, setidaknya disampaikan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional itu tanggung jawabnya, itu merupakan tanggung jawab dari menteri. Kalau sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud adalah Mas Nadiem Makarim, ya. Kemudian di bawahnya ada Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah daerah provinsi yang melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian di bawahnya ada pemerintah daerah yang menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Jadi wajib sebuah pemerintah daerah, kabupaten, kota itu menyelenggarakan sekurang-kurangnya, ya, tidak boleh kurang, boleh lebih, sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Minimal ada satu sekolah di TK, ada satu sekolah di SD, ada satu sekolah di SMP, ada satu sekolah di SMA, seperti itu. Jadi tidak boleh ada tingkatan yang kosong di tiap kabupaten atau kota. Kalau sekarang sekira jarang, kalau di kota-kota besar itu sekira jarang. Tapi kalau di kota yang sangat terpencil, di daerah pelosok sana, mungkin ini adalah sebuah tantangan tersendiri untuk pemerintah daerahnya. Dan yang terakhir adalah pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar pendidikan. Ini kolaborasi dari 3 item yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya bahas satu persatu menteri. Menteri ini adalah orang yang bertanggung jawab tentang sistem pendidikan nasional Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, dia pemimpin departemen, dia menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan secara fungsional, kemudian dia juga membina dan melaksanakan kerjasama yang sifatnya nasional. Kemudian di bawahnya ada Sekretariat Jenderal, ya, dia terkait tentang sekretariat, ya, mengatur dan membina kerjasama, membina urusan tata usaha dan seterusnya. Selanjutnya inspektorat. Kalau inspektorat ini terkait tentang pemeriksaan, ya, dia memeriksa setiap instansi yang berada di bawah naungan Kemendikbud dari hasil laporan yang mereka buat, seperti itu. Jadi ada inspektorat. Di bawahnya lagi ada yang disebut dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini urusannya dengan perguruan tinggi. Dia mengurus perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Baik itu S1, S2 maupun S3. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dia urusannya ini mulai dari TK, teman kanak-kanak, kemudian SD, SMP sampai SMA, termasuk SMK. Selanjutnya ada Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Ini untuk masyarakat dan pemuda yang ada di luar sekolah, seperti itu. Selanjutnya ada Direktorat Jenderal Olahraga. Ini terkait dengan olahraga, entah itu olahraga pelajar atau mahasiswa, kemudian olahraga masyarakat. Intinya yang terkait dengan olahraga dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu diurus oleh Direktorat Jenderal Olahraga.
Kemudian ada Badan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang. Ya, biasanya disingkat Litbang. Dia mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian dan juga pengembangan di bawah naungan Kemendikbud. Ya, biasanya ada Pusat Inovasi Pendidikan, ada Pusat Penilaian Pendidikan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Penelitian, dan seterusnya. Lanjut yang terakhir, ada yang disebut dengan pusat-pusat. Pusat-pusat ini merupakan pelaksana tugas di bidang khusus, ya, langsung di bawah menteri. Misalnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, ini Pusdiklat biasanya. Kemudian Pusat Perbukuan, jadi urusan buku nanti diurus oleh ini. Kemudian Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Pusat Bahasa, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada token. Jadi untuk tugas adik sekalian, tugas ke-6 ini nanti baru bisa dikerjakan tugasnya ketika memasukkan token ini. Jadi diingat baik-baik, tokennya adalah 2547 AJ. AJ-nya adalah huruf besar. Jadi nanti kalau mau mengerjakan tugas, ada token yang diminta, masukkan ini, 2547 AJ. Lanjut, struktur organisasi kantor dinas pendidikan. Ya, yang pertama adalah tingkat provinsi, kemudian turun ke bawah kabupaten kota, kemudian tingkat kecamatan atau cabang, dan terakhir adalah tingkat sekolah, seperti itu. Kemudian lembaga pendidikan dan kependidikan. Ya, kalau menurut Joni tahun 91 tujuan prajabatan itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah penguasaan bahan ajar. Ya, bahan ajar, ketika mau mengajar harus dikuasai itu bahan ajarnya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan teori dan keterampilan keguruan. Ya, harus tahu teorinya dan punya keterampilan terkait tentang proses belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan kemampuan memperagakan unjuk kerja. Jadi dia memiliki kemampuan untuk unjuk kerja. Kemudian yang keempat adalah pemilihan sikap, nilai, dan kepribadian. Jadi guru itu tidak hanya persoalan otak tetapi juga persoalan sikap dan kepribadian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pemilihan kemampuan melaksanakan tugas profesional lain dan tugas administratif rutin. Maksudnya adalah tugas profesional lain, misalnya ketika dia diminta menjadi pembicara itu bisa. Termasuk juga kemarin kita sudah belajar tentang layanan bimbingan dan konseling, itu juga tugas profesional lain. Dan ada juga tugas administratif rutin, apa itu? Membuat RPP, ya, membuat silabus, membuat analisis ulangan harian, dan seterusnya. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan dan kependidikan, ya. Jadi kelembagaan pendidikan keguruan Indonesia itu mulai mengalami perkembangan. Kalau yang dulu-dulu itu hanya dalam bentuk kursus, kemudian sampai dengan lembaga pendidikan prajabatan, seperti misalnya FKIP, ya, nama fakultas kita kan FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ini istilah dulu IKIP. Selain itu juga menghasilkan tenaga kependidikan. IKIP dan FKIP sudah menyediakan berbagai program studi mulai dari D2, D3, S1, S2, bahkan S3. Ya. Lanjut, kita juga mesti tahu bahwa dalam struktur pendidikan kita itu ada disebut dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jadi Dewan Pendidikan itu berada di tingkat kabupaten, sedangkan Komite Sekolah itu berada di tiap sekolah. Ya, ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44/U/2002. Ya. Lanjut, peran Dewan Pendidikan. Yang pertama adalah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam satu kabupaten tentunya. Kemudian yang kedua sebagai pendukung, ya, baik itu finansial, pemikiran maupun tenaga. Kemudian pengontrol, ini dalam rangka transparansi, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dan terakhir adalah mediator antara pemerintah dan DPRD. Jadi antara eksekutif, legislatif dengan masyarakat, dia menjadi mediasinya, seperti itu. Sedangkan komite sekolah itu memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi ini komite sekolah itu ada di setiap sekolah. Jadi beda kalau Dewan Pendidikan itu ada di setiap kabupaten. Kemudian peran kedua adalah pendukung. Ya, sama kurang lebih tadi. Kemudian pengontrol,
dan juga sebagai mediator. Ya, kurang lebih sama sebenarnya, cuma yang membedakan adalah Dewan Pendidikan itu lebih luas cakupannya, lebih besar tanggung jawab dan kewenangannya, sedangkan komite sekolah hanya dalam satu sekolah seperti itu. Ya, ini tujuan Dewan Pendidikan, mewadahi dan menyalurkan, meningkatkan tanggung jawab, menciptakan suasana. Tujuan komite sekolah ya bisa dibaca sampai di bawah. Lanjut, kedudukan dan sifat Dewan Pendidikan dan komite sekolah. Ya, ini yang saya bilang tadi, Dewan Pendidikan itu berkedudukan di kabupaten kota. Ya, badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah. Jadi, Dewan Pendidikan ini itu tidak berada di bawah naungan bupati. Dia sifatnya mandiri, dia sifatnya independen. Ya. Kemudian, kalau komite sekolah itu berkedudukan di satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu maksudnya sekolah. Kemudian komite sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan. Ya, boleh lebih dari satu sekolah tapi dia berdekatan lokasinya. Kemudian komite sekolah juga ini sifatnya independen, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Ya, dia tidak berada di bawah naungan camat seperti itu. Sekira seperti itu saja, sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi